Selamat pagi, selamat datang di persekutuan doa EDKK Santo Yakobus pagi ini. Mic-nya mendengung. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik. Luar biasa baik, bahagia aku ikut Kristus. Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Karena itu hari ini kita ada di tempat ini, diberi waktu, diberi kesempatan, diberkati kesehatannya. Sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa memuji-muji Tuhan, kita bisa menyembah, bersyukur dalam segala hal. Baik, kita akan memulai persekutuan ini. Saya mengajak kita semua menyanyikan satu lagu. Nah, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Mari kita berdiri biar kita lebih semangat. Tuhan sudah menyatukan kita di dalam kasih-Nya. Luar biasa Tuhan Yesus. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Mari bergandengan tangan semuanya. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga, kita semua satu keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi ya, katakan. Bukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan, keluarga kerajaan Allah. Kita semua satu keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Yes. Puji Tuhan, silahkan duduk lagi. Kita semua adalah satu keluarga. Keluarga kerajaan Allah yang sudah disatukan Tuhan di dalam kasih-Nya. Sehingga kita ada di tempat ini, kita satu keluarga, kita bersama-sama memuji, memuliakan, dan mendengarkan setiap sabda yang akan ditaburkan khususnya hari ini. Baik, kita juga akan bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua rahmat, kasih, kebaikan-Nya yang sudah kita terima di dalam hidup ini. Kita naik kidung pujian syukur ini sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala rahmat kebaikan-Nya yang sudah kita terima. Kita beri tanda kemenangan dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam
syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan untuk semua kebaikan dan kasih-Nya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di dalam hidupku. Terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami. Nyata dalam hidup. Bersyukur, bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Atas semua kasih-Mu Yesus, kami naikkan syukur. Terima kasih Yesus, segala pujian ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah segala pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk kasih, kebaikan, rahmat-Mu yang Kau curahkan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan buat kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh nyata. Kebaikan kemurahan hati-Mu. Hingga pada saat ini kami boleh berkumpul bersama. Memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu selalu baru dan tak pernah berubah. Kasih-Mu dan anugerah-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala rahmat, kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah Kau curahkan buat kami semua. Khususnya Tuhan buat kami yang ada di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan kami yang terus Engkau pelihara, sehingga kami boleh tetap sehat kuat.
Kami ada di tempat ini semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan, kami ingin terus bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah syukur dan terima kasih kami Tuhan untuk segala kebaikan, rahmat, kasih dan damai sukacita yang Kau curahkan buat kami, khususnya kami yang ada di sini karena kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Mari saya mengajak kita semua untuk memuji-muji Tuhan. Kita berdiri, kita katakan, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, aku cinta Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Oh, deep, deep down, down, deep down in my
Tuhan, silakan duduk. Terima kasih kita semua sudah bergerak memuji-muji Tuhan dan kita semua sehat sempurna. Amin. Amin. Ibu Sasa luar biasa gerakannya, pasti sehat, pasti diberkati semuanya. Kita semua saya ngelihat tadi luar biasa. Ya, kita memuji-muji dengan semangat, dengan penuh sukacita. Pasti berkat-berkatnya berlimpah dicurahkan buat kita semua. Baik, sekarang kita diberi kesempatan buat sharing. Betapa baiknya Tuhan. Inilah waktu untuk kita sharing, kita bersaksi betapa baik dan luar biasanya Tuhan. Silahkan Ibu, Bapak, ada? Ayo silahkan. Ibu Koni luar biasa. Puji Tuhan. Saya lihat kok nggak ada yang berdiri ya. Mungkin ini memang kesaksian yang diberikan kepada keluarga kami. Awal tahun kami mendapat cucu yang kedua. Sukacitanya luar biasa. Tetapi Tuhan memberikan yang lebih-lebih lagi. Cucu kami didiagnosa bahwa dia ada kelainan jantung. Dengan berjalannya waktu, anak saya bersyukur aja. Tetapi dokter memberikan perjalanan yang lebih panjang lagi. Kata dokter, coba periksa lagi kromosomnya. Berjalannya waktu, diperiksalah kromosom yang membutuh waktu selama 3 bulan untuk pemeriksaan itu, diambil darahnya. Ternyata selama 3 bulan penantian itu hanya berdoa. Dari yang kelainan jantung 2 bocor di bilik sama serambi, Tuhan memberikan kesempatan dan memberikan mukjizat bahwa 1 serambi itu ditutup dengan sendirinya. Puji Tuhan. Ternyata yang di bilik tetap. Anak itu, cucu saya lahir 2 kilo. Setiap saya mandiin, saya seperti megang 2 kilo ayam. Kecil sekali. Saya hanya berkata, Mak, hidupmu kita serahkan pada Tuhan. Ayo buruan kita siap dibaptis. Akhirnya dia dibaptis. Feeling saya, rasanya buru-buru mau dibaptis. Anak saya ngomong, kecil banget ya mau dibawa dibaptis di gereja dengan jumlah umat yang banyak, dengan kondisi pakai sonde gitu kan. Takut bakteri masuk dengan segala macam. Tapi saya katakan, kita harus secepatnya memberikan sakramen permandian. Saya takut anak ini kenapa-napa. Semuanya kita berserah sama Tuhan. Setelah dibaptis, penantian itu kedua, Tuhan memberikan lagi hadiah yang indah. Bahwa ternyata positif Down syndrome. Dalam perjalanan hidup saya melayani, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya udah lama, saya udah takut, apa ya Tuhan, saya akan melayani apa lagi? Saya udah ketakutan seperti, kan masa pelayanan itu kan ada batasnya. Ternyata Tuhan di tahun 2024 ini Tuhan memberikan pelayanan yang harus lebih lagi, kamu kembali ke keluarga untuk mengurusin cucumu. Nah kami berjalannya waktu, makasih Bu. Berjalannya waktu mencari ke sana ke sini untuk penyembuhan. Dibawa ke Singapura dengan konsep semua dokter kita datengin konsultasi. Setelah itu balik lagi ke Pineng dengan biaya yang luar biasa. Tapi Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Kita sudah berterima kasih bahwa anak ini udah diberikan berkat, ya mungkin yang dia bawa berkat untuk kedua orang tuanya.
Yang nggak sengaja juga dia hanya karyawan, tapi bosnya ngomong, sudah kamu jangan memikirkan biaya. Puji Tuhan di zaman sekarang masih ada yang mau memberikan pertolongan. Puji Tuhan. Anak saya bilang begini, Mami, saya sudah terima anak saya Down syndrome. Ternyata bocor. Kita berangkat baru hari Sabtu kemarin kita landing. Dengan pertanyaan, kata dokter, ini kamu terlalu besar membawa ini, termasuk telat. Karena harusnya 3 bulan kamu sudah harus bawa ke sini dan dia harus dioperasi. Dan paru-parunya akan selamat. Tapi dengan beberapa konsep keluarga besar, mau dibawa keluar itu masih kecil, masih 2 bulan. Ya sudahlah. Tapi di sisi lain, teman-teman saya ngomong, kon jangan sampai terlambat, jangan sampai 6 bulan, jangan sampai ini itu. Tapi di dalam kebingungan, kita hanya berserah sama Tuhan. Saya berpikir, udah anak saya, untung dia tidak mengembalikan cucu itu ke saya. Saya udah puji Tuhan, dia mau nerima anak itu dengan tangan terbuka. Dia mau mengurusin anak itu. Yang saya takutkan anak zaman sekarang loh. Mau ngurusin anak Down syndrome, mau ngurusin anak jantung itu luar biasa. Tiap malam nangis. Tidak, tidur tuh gak sempurna ya kita bilang. Tapi dia masih memberikan ASI. ASI itu berlimpah. Jadi dia ngomong dengan ASI berlimpah, aku sudah mengurangi biaya ya Mi. Iya. Semua zaman sekarang gimana kita gak memikirkan biaya. Tapi saya bilang, Tuhan sudah mencukupkan, kamu jangan khawatir. ASI-nya berlimpah, dia bisa memberikan. Terus berjalannya waktu, kita dikasih tahu bahwa anak ini akan keluar masuk rumah sakit. Tapi puji Tuhan, di tangan anak saya, kok anak itu sehat, tidak keluar masuk rumah sakit. Kami pulang, anak saya ngomong, Mak, kalau Mak capek, Mami sudah rela. Sampai segitunya dia ngomong, gimana kami orang tuanya tidak, ya sedih lah, diomongin apa gitu ya. Tapi saya kembali lagi, dalam pelayanan saya bilang sama suami, kita harus kuat. Artinya Tuhan belum mau memakai saya untuk pelayanan yang lebih untuk gereja. Saya kembali ke anak. Berjalannya waktu, kenapa suami saya disuruh kembali untuk pelayanan di dalam gereja? Tuhan masih mau pakai. Jadi saya ngomong, semuanya dikembalikan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengatur semua. Walaupun dokter mengatakan bahwa terlambat, kalau saya berpikir tidak ada kata terlambat, karena Tuhan kita ajaib, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk dia. Kalau seandainya Tuhan akan mengambil, kita pun siap, karena dokter sudah memberikan tanda gitu loh. Jadi kata anakku, gak apa-apa, kalau Mak sudah capek, sudah waktunya kembali ke Tuhan, ya sudah. Dia ngomong, biarin Mak menjadi pendoa kami di dalam keluarga. Saya bersyukur walaupun anak saya memutuskan tidak bekerja. Kita di dalam hati ini, aduh zaman sekarang kenapa kamu memutuskan pekerjaan, orang susah mencari pekerjaan, kamu malah berhenti bekerja gitu ya. Tetapi kita ada hikmahnya juga, kalau dia bekerja dengan anak begini gimana, dengan jumlah 2 anak, gimana dia mau mengurus? Kalau dengan 1 anak ya mungkin dia mau ngurus gitu kan, ini 2 anak, kalau dia bekerja gimana? Nah itu saya ngomong ini rencana Tuhan, jadi perlahan-lahan Diva saya bilang gitu, kita harus bersabar, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita, apapun jalannya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saya kembali,
kenapa ya pelayanan saya kepengen. Sampai ke PD ini pun saya on off. Rasanya gimana gitu kan, kita bergemuruh gitu loh. Kita sudah mau melayani tapi mentok ke sini. Oh ternyata saya ada tugas yang lebih Tuhan percayakan lagi mungkin kepada saya dan kepada anak saya. Jadi kami untungnya saling memberikan support. Jadi saya ngomong sama anak, jangan lepas dari kuasa Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Koni, sharing yang luar biasa ya. Sering kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Kayaknya bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun kita tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti akan sempurna. Biar Tuhan mengajar kita semua apa yang Tuhan ingini. Kita menyerahkan seluruh keberadaan kita di dalam kasih Tuhan. Dan pasti semuanya baik dan menjadi berkat. Khusus buat Koni dan buat kita semuanya. Kita naikkan. Sebentar, ada. Masih ada? Kata Ibu Ket, Ada. masih ada waktu. Kalau ada yang mau sharing lagi masih diberi kesempatan. Masih ada? Ya silakan. Ibu siapa? Ibu Iren. Halo, saya Iren. Saya senang banget berada di sini. Jadi banyak hal yang mau saya sharing. Jadi mulai dari tahun 2022, saya awal di Januari, itu masih masa COVID. Jadi kita sekeluarga tuh mengecek kesehatan, mulai dari papa saya, terus suami saya, semuanya ngecek. Kemudian satu persatu kita cek, hasil suami saya baik, puji Tuhan, papa saya juga baik. Tetapi saya sendiri ada yang sangat mengejutkan. Jadi di saat itu USG abdomen, kemudian di sebelah kiri ginjal belakang saya ditemukan ada massa yang cukup besar. Di situ kita semua sekeluarga down, sangat down, terus bingung mulai dari bagaimana nih selanjutnya pengecekan apa yang harus kita lakukan. Dokter, para ahli menyarankan kita saya disuruh CT scan dulu. Setelah CT scan diketahui ini harus segera tindakan operasi. Terus kita bingung mau operasi di mana, saat itu Delta kan yang cukup sulit ya. Dimanapun juga pengecekan swab sana sini, jadi kita repot. Setelah satu persatu dokter kita ketemuin di Indonesia maupun saya ada tanya dokter Singapura, which is saya juga bingung siapa dokter Singapura karena kita nggak ada pengalaman di masalah ginjal. Cuma karena ada ahli dokter di Indonesia yang baik cukup memperkenalkan kita terhadap dokter Singapura, akhirnya kita putusin ke Singapura. Size tumor saya, jadi massa itu cukup besar, sekitar 12 cm. Jadi dokter Singapura juga bilang nih operasi besar, ya ginjal kiri sudah tidak dapat dipertahankan. Jadi saya operasi dan ginjal yang sebelah kiri harus diangkat. Setelah itu treatment selanjutnya harus dijalankan karena memang itu saran dokter. Jadi kita jalankan satu persatu. Jadi mulai dari saat operasi itu saya juga sudah sangat down sebenarnya. Jadi apakah ini bisa saya laluin, terus bagaimana Tuhan terhadap saya gitu. Jadi sangat down. Cuma di saat di ruang operasi Tuhan tuh ada gitu loh. Dia benar-benar ada di situ menolong saya. Sampai akhirnya saya siuman terus melihat, oh saya masih diberkatin gitu loh. Saya lancar operasi ini padahal operasi besar gitu. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terus di rumah sakit masih bisa melihat matahari gitu. Saya senang gitu. Cuma karena ada treatment selanjutnya harus dijalankan ya saya mengikuti saja. Tahun demi tahun saya lewatin. Kemudian ada muncul lagi jadinya namanya local extension di tempat yang sama. Itu di tahun 2023 akhir. Nah setelah itu ketemu dokter lagi. Setelah saya discuss ya dokter bilang bingung nih mau apa, radiasi atau operasi gitu. Kemudian
setelah dokter bingung, dokter bilang, udah kamu radiasi dulu aja gitu. Kemudian habis itu baru saya operasi, karena kalau radiasi sudah dimatiin sel-selnya, kemudian saya tinggal angkat bekas-bekasnya itu, saya operasi kamu gitu. Setelah radiasi saya jalankan sekitar 28 kali, dan saya saat itu juga menjalankan meditasi. Nah, meditasi ini sangat membantu ya buat pikiran kita dan terhadap fisik badan kita. Jadi kita jalankan selaras. Nah, saat itu di hari terakhir saya mengikuti retret bersama Bu Honita waktu itu di puncak. Retret itu sangat sungguh luar biasa, karena pada saat saya menjalani meditasi itu tuh kita tuh diajarkan untuk mindfulness, jadi tidak ada kemarahan, kebencian gitu. Jadi setelah 7 hari 6 malam tidak bicara sedikit pun, tidak pegang HP, tidak membaca menulis, kita berdamai dengan sendiri, terus mindfulness. Kemudian mengikuti retret penyembuhan dengan Romo Felix di puncak. Di situ saya mengundang Roh Kudus Tuhan datang, segala macam saya serahkan semua kepada Tuhan. Saya juga berdoa dan berharap mujizat bisa terjadi ya. Jadi lepas dari selesai acara retret, saya disuruh scan. Ternyata alangkah terkejutnya, yang harus dioperasi tidak jadi dioperasi, itu hilang. Itu sungguh luar biasa. Aduh, saya beri kemuliaan kepada Tuhan ya. Sungguh luar biasa, itu hilang. Jadi dokter pun juga berkata this is uncommon gitu loh. Jadi mereka pun juga shock, kok bisa gitu. Harusnya tuh mau operasi saya lagi setelah selesai radiasi, hilang, nggak ada gitu. But unfortunate at the same time, saya ada relapse di penyebaran di tempat lain yang sekarang treatment ini sedang saya jalankan. Jadi saya berserah kepada Tuhan, saya terus yakin karena saya sudah 2 kali mengalaminya ya. Jadi operasi besar itu Tuhan itu ada membantu saya dan Tuhan beri mujizat untuk saya. Yang saya harus jadi operasi, saya tidak jadi dioperasi. Semoga saya dalam nama Tuhan ya, treatment saya selanjutnya ini Tuhan masih memberkati saya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Iren, luar biasa sharingnya ya. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya pertolongan Tuhan datang tidak terlambat dan selalu baik, tepat waktunya dan diberkati setiap waktu. Meskipun kadang-kadang kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Masih ada waktu Bu Ketua, apa sudah? Masih ada yang mau sharing? Satu lagi kalau ada. Selamat pagi teman-teman. Saya mau sharing ya, waktu kemarin itu kan anak saya menikah tuh. Undangannya kan banyak tuh ya, sampai 400. Nah, terus saya ada sedikit cekcok juga sama anak saya ya. Soalnya kita sebagai orang tua kan pasti ada khawatir ya. Kita undang orang banyak pas harus melebihi makanannya, konsumsinya gitu ya. Jadi saya bilang sama anak saya, kita harus lebih daripada kekurangan ya. Ya cekcok juga tuh sempat gini-gini. Terus akhirnya saya berdoa terus sama Tuhan, Tuhan beri jalan petunjuk agar saya tidak dipermalukan sama orang-orang umum gitu ya, sama orang-orang yang saya undang gitu, tamu-tamu. Nah terus udahannya udah cekcok begitu ya, terus mantu saya tuh bilang, katanya gini, udah nggak usah dipikirin lagi gitu, saya akan tambah lagi konsumsinya, kata dia bilang gitu. Terus saya bilang, aduh puji Tuhan, akhirnya doa saya terjawab juga ya gitu ya. Terus saya juga sempat tegang ya sama suami saya, aduh gimana ya gitu, maksudnya namanya kan kita baru anak pertama married gitu ya, tapi akhirnya semuanya dilancarkan. Saya puji Tuhan ya, saya semua orang pada bilang, aduh katanya bagus ya gini apa gitu, nggak mengecewakan dah, semua pada bilang bagus baik gitu loh. Ya itu semua Tuhan yang ini ya, yang menolong saya, berkat Tuhan ya. Saya juga mau sharing lagi satu lagi ya. Itu ya waktu itu kan ada orang meninggal tuh ya, sebenarnya dibilang
teman baik juga enggak, maksudnya temennya masih sangat itu deh, agak jauh gitu ya. Tapi saya sama suami saya paling senang kalau ke rumah duka. Ke rumah duka paling demen banget. Nah di saat itu teman ada yang menikah juga, jadi bertepatan samaan gitu loh. Saya bilang sama suami saya, gimana nih, yang ini meninggal, yang ini menikah, kita pilih yang mana ya gitu. Terus suami saya bilang, katanya udah pilih yang menikah aja. Saya bilang saya nggak mau, kalau menikah kan bisa titip angpau, saya bilang gitu. Kalau orang meninggal kan bisa juga ya dititipin, tapi lebih enak kita datang gitu. Jadi kita ikut berduka juga gitu, maksudnya ikut itu melayat gitu, maksudnya melayat, jadi kita ikut merasakan gitu ya. Terus suami saya bilang ya udah deh terserah kamu gitu. Tapi ini posisinya jauh juga ya di Heaven itu loh. Kita nggak tahu jalan ya, bingung ya. Aduh gimana ya gitu. Sempet nyasar-nyasar nanya orang juga di tengah jalan gitu ya. Nah itu sebenarnya dibilang kenal baik juga kagak, agak jauh juga ya. Paling seneng dia pokoknya kalau ke rumah duka ya. Nah saya sampai sempat ngelihat itu apa tuh petinya gitu lah, apa orang yang meninggal itu masih belum ditutupin gitu ya. Nah setelah pulang saya takut, cuci piring gitu ya, mesti ditemenin, pokoknya kemana-mana mesti ditemenin, takut gitu loh ya. Terus pokoknya begitu deh, kalau habis ke rumah duka saya pasti takut. Nah terus suami saya bilang gini, kamu percuma dong kalau berdoa terus tapi takut, kata dia bilang. Berarti kamu maksudnya masih itu kuat kamu masih nggak berani gitu loh menghadapi ketakutan itu, kata dia bilang. Kamu harus berani, katanya gitu. Percuma kamu pergi ke gereja berdoa, kata dia bilang gitu. Terus saya bilang, kamu harus temenin saya deh, saya takut. Pokoknya kalau cuci piring nih saya lihat-lihat kayaknya ada bayangan gitu loh di belakang. Apalagi sempet mayatnya itu ngelihat gitu ya, kan takut ya. Terus akhirnya udah saya berani-beraniin, tetap aja takut ya. Nah waktu itu sempet mimpi dianya datang gitu loh. Terus besoknya saya cerita sama suami saya bilang gini, saya mimpi itu orang yang meninggal. Itu hal halusinasi aja kamu, katanya, karena kamu takut, dia bilang gitu. Makanya kamu harus berdoa. Saya bilang saya tiap hari juga berdoa, tetap aja takut ya kan. Tapi akhirnya sekarang ini ya saya kalau misalnya ada orang meninggal ya selalu dimimpiin begitu, karena kalau disuruh menyampaikan pesan gitu ya. Ini orang kadang-kala orang nggak percaya, katanya dibilang yang bener loh, katanya gitu. Iya, kata saya bilang begitu. Kayak waktu itu tuh saudara saya anaknya meninggal tuh ya. Terus saya dimimpiin dia datang, dia bilang boleh gak saya titip pesen, suruh mama saya jangan stres, jangan nangis, pokoknya saya udah bahagia di sana gitu. Terus saya harus disampaikan dong ke mamanya. Saya bilang ke mamanya, itu saya mimpi anak kamu tuh datang gitu. Dia nyampein katanya kamu jangan stres, jangan menangis, dia udah bahagia di sana gitu. Nah terus mamanya juga sempat mimpi juga sama, anaknya datang, dia bilang katanya gini, mama nggak usah nangis ya, nggak usah stres gitu, saya udah bahagia, udah naik ke atas gitu. Dia bilang katanya bener juga ya mimpi kamu, maksudnya cocok gitu loh, berarti kamu bisa ngelihat juga ya, katanya kayak gitu-gituan. Saya bilang sebenarnya saya bukannya bisa ngelihat, tapi emang bener kenyataan ya, suka ini. Ya gitu aja ya teman-teman ya. Saya juga bingung ya kadang-kala ya, ini sebenarnya saya itu punya keanehan apa, saya juga bingung ya. Begitu ya teman-teman ya, makasih sharing saya. Terima kasih Lia. Tuhan pakai untuk mendoakan ya. Kita semua pasti punya bakat talenta yang sudah Tuhan beri, tinggal kita memakainya supaya kita juga boleh menjadi berkat buat orang. Ajar kami Tuhan mengerti apa yang Tuhan ingini, dan biarlah
kita menyerahkan seluruh keberadaan kita ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga karya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini ya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Sekali lagi ya, janji-janji-Mu Tuhan sering kami tidak sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya-Mu. Benar Tuhan, sering kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu, namun kami ingin tetap berserah kepadamu Tuhan, dan tetap percaya, biarlah Engkau yang menggenapi segala karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, yang selalu menolong, memberkati, dan menyelamatkan kami, anak-anak yang Kau kasihi. Biarlah Tuhan, pada saat ini kami ingin jauh masuk lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Di saat kami menaikkan pujian penyembahan kepadamu, kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Inilah saatnya Tuhan, kami masuk hadirat-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, dan
Santa Sikira Ramase Namamase Santa Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu penuh Tuhan, ada di dalam seluruh jiwa, raga, dan hati kami. Terima kasih Tuhan untuk urapan kasih-Mu pada saat ini Tuhan, untuk pelukan-Mu. Kami sungguh merasakan kasih, pelukan, hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini kami ingin menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau yang bertindak, Engkau yang menyatakan karya-Mu di dalam setiap kami. Apapun yang kami alami Tuhan, sering kami tidak mengerti, tetapi kami mau tetap percaya bahwa kasih kebaikan-Mu terus ada menyertai setiap kami, sehingga kami mampu dan sanggup Tuhan berjalan mengarungi hidup ini bersama dengan-Mu. Kami percaya Tuhan, kemenangan sudah Kau sediakan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan kebaikan-Mu, damai sejahtera dan sukacita yang terus Kau curahkan buat kami semua. Untuk kesehatan kami yang terus Kau pelihara. Untuk setiap pergumulan hidup yang telah Kau beri jalan keluar. Kami percaya Tuhan, bersama dengan-Mu selalu ada kemenangan, selalu ada harapan dan hari depan yang penuh kebahagiaan. Tuhan, kami juga berterima kasih kalau hari ini Engkau sudah mengutus hamba-Mu Ibu Irma Ho di tengah-tengah kami, yang sudah Kau pakai untuk mewartakan kabar sukacita yang berasal daripada-Mu. Engkau sudah memberkatinya, sudah menguduskannya, sehingga apapun yang dikatakannya, yang diperbuatnya sungguh berasal daripada-Mu dan boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Menjadi rema, menjadi kekuatan untuk kami hidup bersama dengan-Mu Tuhan, mengarungi hidup ini. Dan kami percaya juga Tuhan, Kau pasti memberkati setiap hati kami, sehingga boleh menjadi tanah yang subur Tuhan, yang siap untuk menerima setiap taburan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami semuanya sudah siap. Terpuji-pujilah Engkau Yesus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu Irma, silahkan. Shalom ibu-ibu dan ada bapak ya. Apa kabar? Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Irma. Saya dari Paroki Duren Sawit. Saya seorang ibu dari 2 orang anak. Anak saya masih kecil, anak saya yang sulung baru kuliah umur 19 tahun, yang bungsu baru 6 tahun. Jadi memang masih ada tugas untuk yang bungsu. Nah, saya dari Makassar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya diminta untuk membawa tentang dunia membenci Yesus dan murid-muridnya dari Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Sebelum kita mulai, boleh kita baca, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu.
sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saya diutus dari komunitas Gloria. Gloria itu di Shekinah tempatnya ya, kami Kamis malam. Oke, Bapak Ibu, siapa sih Yesus itu bagi Bapak Ibu? Bagi Ibu siapa? Penolong dan penyelamat. Yesus itu penolong kita ya. Yesus itu yang menuntun ya. Dikatakan Yesus yang menuntun. Nah, Bapak Ibu, Yesus di sini kita akan bicarakan Yesus sebagai guru dan sahabat. Yesus sebagai guru dan sahabat. Jadi dia selain sebagai seorang penolong, pemandu, panutan kita, dia pun sahabat kita. Ya, sahabat itu artinya dia selalu menyertai kita, dia selalu menemani kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita semua pasti punya sahabat. Sahabat itu adalah orang yang tidak pernah tidak ada di dalam musim kehidupan kita. Saya punya seorang sahabat. Sahabat saya di Makassar, saya di Jakarta. Tetapi seringkali ketika saya mengalami sesuatu yang cukup berat, teman saya di Makassar itu bisa tahu. Tuhan mengingatkan melalui mimpi atau bahkan di dalam doa pribadi tiba-tiba dia teringat saya. Dan begitu pun sebaliknya, itu sahabat. Sahabat itu adalah dua hati yang menjadi satu, sepakat? Ya, sahabat itu selalu ada. Gitu ya. Nah, sedangkan sahabat dunia saja selalu berusaha untuk hadir bersama kita, apalagi Yesus. Dia mengasihi kita, dia mencintai kita, tentunya dia tidak akan meninggalkan kita. Ya. Nah, menjadi sahabat Kristus itu berarti harus siap menanggung salib. Siap? Kan Yesus berkata, kalau engkau mau mengikuti aku, sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikut aku. Kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini, pasti sudah mengalami kasih Tuhan. Pasti sudah mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, tidak pernah Bapak Ibu merasa ditinggalkan Tuhan. Pasti Tuhan selalu ada. Kalau tidak, Bapak Ibu tidak akan di sini. Bapak Ibu datang ke PD pagi, ibu-ibu yang datang ke PD pagi, pasti pagi-pagi harus bangun lebih cepat, harus mempersiapkan makanan untuk anak cucu, untuk suami, untuk suami baru bisa datang ke sini. Ya kan? Mungkin ada yang berkata bahwa ngapain capek-capek, lebih bagus tenang-tenang, pelan-pelan persiapkan semuanya, gak usah ikut PD pagi, ikut aja PD nanti di tempat lain. Pasti ada ya, pasti ada yang menganggap ketika kita mau melakukan sesuatu, pasti ada yang menganggap bahwa itu adalah kebodohan. Pasti ada ya. Tetapi sekali lagi, kita semua yang ada di sini sudah mengalami kasih Kristus. Oleh sebab itu dikatakan tadi di ayat di satu ayat dikatakan bahwa Yesus sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku yang telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ketika kita mengikuti Yesus, pasti banyak yang berkata bodoh. Pasti banyak yang berkata, ngapain buang-buang waktu. Saya dibaptis usia 23 tahun Bapak Ibu. Ketika saya dibaptis, saya bukan dibaptis dari bayi, saya dibaptis dewasa. Ketika saya dibaptis,
Kemudian saya mengalami kasih Tuhan melalui lembaga kelaman. Ketika anak saya sakit dan divonis dokter bahwa dia tidak akan sembuh seumur hidup. Dia menderita satu sindrom yang menyebabkan sarafnya itu bergerak terus dan dia tidak bisa mengontrol itu. Dan vonis dokter itu dari dia berusia 5 tahun. Ketika dokter berkata bahwa anak ini seumur hidup harus minum obat. Obat yang diminum itu adalah obat golongan-golongan penenang. Dan itu pasti punya resiko terhadap otak dan organ tubuh lainnya. Ketika itu saya berada di lembah yang paling dalam di dalam hidup saya. Saya merasa, Tuhan, kenapa anak saya yang masih kecil harus mengalami itu? Masa depannya bagaimana, Tuhan? Tetapi justru di titik itu saya menemukan Allah yang hidup. Ketika saya memutuskan bahwa ya, saya mau mengikuti Tuhan lebih dalam lagi. Ketika itu banyak orang yang berkata, kamu bodoh. Teman-teman saya, sekeliling saya berkata, kamu buang-buang waktu. Ngapain ikut ke persekutuan doa? Ngapain misa harian? Toh anakmu tidak sembuh juga. Dan memang anak saya tidak sembuh dengan saya mengikuti semua itu, Bapak Ibu. Tetapi satu hal, ketika Tuhan yang memanggil, Tuhan katakan ketika Dia memanggil kita, kita diubahkan. Kita diberi satu hati yang mencintai Dia. Kita diberi roh yang mau mendengarkan Dia. Dan itu adalah suatu kekuatan. Dalam perjalanan Bapak Ibu, anak saya yang divonis ketika berusia 5 tahun atau 6 tahun itu, saya mengalami begitu banyak hal, begitu banyak pertentangan dari orang-orang. Komunitas tempat saya berada pertama kali di Makassar itu adalah komunitas pujian penyembahan yang punya komitmen untuk pujian penyembahan pribadi setiap hari. Komitmen untuk misa harian. Dan itu menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan dari siapa? Dari orang rumah pertama kali. Karena mereka tidak melihat saya sebagai orang seperti itu sebelumnya. Ketika saya mulai melakukan itu, semua orang berkata, kamu gila? Sudah mulai stres? Itu yang terjadi Bapak Ibu. Banyak hujatan yang dikatakan, karena hidup saya dulu tidak seperti itu, banyak yang mengatakan sok suci. Banyak. Tetapi semua itu tetap saya lakukan karena semua itu memberi saya kekuatan. Saya mau mendekatkan diri kepada Yesus. Saya mau menjadi sahabat Yesus. Saya mau tahu jalan-jalan Yesus. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, doa panjang saya, Tuhan jawab. Tahun 2021 ketika anak saya mengikuti, ketika COVID varian Delta ya 2021, ketika itu semua tidak bisa keluar rumah dan anak sulung saya berkata begini, Mami saya mau ikut SEP OMK. Dia ikut SEP OMK di Shekinah tapi pada saat itu online. Ketika dia mengikuti SEP OMK itu pengajaran Bapak Ibu, tetapi ada pujian penyembahan karena OMK ya. Ketika dia mengikuti kelas demi kelas, Bapak Ibu, Tuhan melakukan hal yang luar biasa untuk dia. Kata dokter, sindrom Tourette itu enggak bisa sembuh. Tetapi Tuhan pulihkan dia di tahun 2021 ketika dia mengikuti SEP OMK. Satu titik dia katakan begini, Mami saya mau berhenti minum obat. Dan dia berhenti. Dosis obat yang dia minum itu sedang tinggi sekali. Dan itu sangat berbahaya kalau dia langsung lepaskan. Tetapi dia katakan begini, tidak Mami. Saya sudah sembuh, saya mau berhenti minum obat.
Jadi obatnya itu Bapak Ibu kami stokkan dia ada 5 botol, 6 botol seperti itu. Masih ada sisa 4 botol, sampai detik ini masih ada di rumah. Saya bilang, ya sudah obat itu kita kembalikan ke apotek saja. Dia bilang, enggak, biarkan obat ini jadi pembuktian iman saya. Imannya menyelamatkan dia Bapak Ibu. Dia katakan, saya percaya Tuhan sembuhkan saya, dan puji Tuhan dia sembuh. Tuhan luar biasa. Nah Bapak Ibu, ketika kita menjadi sahabat Kristus, seringkali kita menghadapi yang namanya tantangan, seringkali cemoohan, kadangkala penganiayaan, bukan fisik tapi verbal. Seringkali kita mendapatkan kungkungan, tetapi masih maukah kita tetap setia? Atau semua cemoohan itu membuat semangat kita patah? Masih maukah kita untuk tidak marah ketika ada orang mencemooh kita? Kita tetap menerima, tidak bersungut-sungut. Dan masih maukah kita untuk menerima semua itu dengan tulus, mengampuni tanpa membalas? Itu yang Yesus minta untuk kita. Apa yang membedakan anak Tuhan dengan orang-orang dunia adalah kasih. Yesus meminta kita semua melakukan perbuatan kasih. Berat, mungkin berat. Mungkin bagi sebagian orang, wah itu gampang, saya sudah muda untuk mengampuni. Awal tahun 2000-an Bapak Ibu, saya punya seorang sahabat sejak saya masih SMA. Saya mengalami pengkhianatan dari sahabat saya itu. Dia menjelek-jelekan, bukan hanya menjelek-jelekan, dia menipu saya, dia merugikan saya dengan keuangan, dengan dengan jumlah uang yang cukup besar. Kemudian di luar sana dia menjelek-jelekan saya, martabat saya dihancurkan, seperti itu ya. Dan saya punya teman-teman yang lain yang berkata begini, Irma, gugat dia, karena kamu punya bukti. Tapi pada saat itu Bapak Ibu, saya sudah mulai dekat sama Tuhan, sudah dibaptis ya, sudah mulai dekat sama Tuhan. Saya sudah mulai baca kitab suci setiap hari, dan saya tahu bahwa Tuhan minta ampuni. Sulit Bapak Ibu, sulit. Saya diminta untuk mengampuni. Prosesnya itu cukup lama Bapak Ibu. Ketika saya berusaha untuk mengatakan bahwa oke, saya mau mengampuni dia. Wah, datang lagi. Datang melalui teman yang lain. Wah, dia ceritain kamu begini, dia ceritain kamu begini. Seperti itu. Tetapi saya terus mau belajar untuk mengampuni. Dengan air mata Bapak Ibu, setiap hari saya belajar mendoakan dia. Dan yang terjadi adalah saya mengalami satu pemulihan hati. Kalau awalnya ketika saya mau bertemu dengan dia, saya lebih memilih, saya lewat jalan lain saja. Kalau masuk ke sebuah acara kemudian saya tahu ada dia, saya gak mau ketemu. Tetapi ketika saya belajar untuk mendoakan dia setiap hari, di dalam doa saya hadirkan dia dan saya katakan saya mengampuni kamu. Setiap hari Bapak Ibu, dan itu membuat satu kelepasan untuk saya. Hingga pada satu titik ketika Tuhan akhirnya mengizinkan saya bertemu dengan dia face to face, saya hanya bisa katakan saya sudah mengampuni kamu. Saya bisa menegur dia dengan baik. Dan yang terjadi, dia menangis. Ternyata dia mengalami beban yang sama seperti saya. Ketika saya tidak mau mengampuni dia, dia pun mengalami ketakutan. Seperti itu ya.
Jadi ketika kita mengampuni, ketika kita mau mengikuti apa yang Yesus mau, Yesus katakan harus kita lakukan, ternyata itu membuat hati kita jauh lebih damai sejahtera, kita berdamai dengan diri kita, dan kita berdamai dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, menjadi seorang pengikut Kristus itu berarti siap untuk menerima hujatan. Siap? 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 Ngapain ini orang PDKK pagi-pagi, orang masih sibuk datang ke sini kumpul-kumpul. Siap? Siap ya, Bapak Ibu ada di sini kan? Ketika menjadi seorang pengikut Kristus, itu tandanya kita harus siap berhadapan dengan penolakan dunia. Kita harus siap untuk dihujat sok suci. Kita harus siap untuk selalu mengampuni, selalu melakukan perbuatan kasih. Walaupun orang itu merugikan kita atau menyakiti hati kita. Yesus sendiri pun sudah mengalami hal itu, Bapak Ibu. Ketika awal dia cerita ini sebenarnya bersambung. Yesus ini sebenarnya mengajarkan hal yang pertama dia lakukan adalah di Yohanes 13 kalau nggak salah itu dia lakukan yang pertama adalah dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia melakukan pelayanan yang begitu rendah yang hanya dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian setelah dia melakukan basuh kaki seperti itu, dia mengingatkan, hati-hati ya, ada yang mau menjual saya. Tapi saya harus melakukan perbuatan kasih, saya harus mengampuni dia. Kemudian dia mulai mengajar dan ini adalah salah satu dari pengajarannya. Bahwa ketika para murid mengikuti dia harus siap berhadapan dengan dunia. Dunia ini milik si jahat. Ya. Nah, menjadi pengikut Kristus tidak selalu diterima dengan dunia. Kadangkala kita dibenci, Bapak Ibu. Dan ketika kita berani untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tandanya kita akan mendapatkan tantangan. Tantangan apa, Bapak Ibu? Tantangan untuk berbuah. Di dalam pergumulan kita harus bisa berbuah dan buahnya harus manis. Di dalam pergumulan, di dalam proses itu pasti ada yang namanya terluka, pasti ada yang namanya dihianati, pasti ada yang namanya ditinggalkan, pasti. Tetapi kita harus bisa berbuah. Yesus mengajak kita untuk terus melakukan perbuatan kasih. Berbuah di dalam kehidupan kita. Dan Yesus berkata di perikop ini Yesus menghibur para murid. Yesus pun menghibur kita semua. Bahwa sesungguhnya kita tidak sendirian. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu menemani kita. Selalu menyertai kita, selalu memberi kita kekuatan. Kalau tadi Bapak Ibu, Ibu-ibu ada sharing dan semuanya itu luar biasa. Semuanya itu karena peran Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dan memberi kekuatan di dalam hati untuk terus, oke, Tuhan, saya mau lakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga buahnya kelihatan, buahnya jelas ya. Kalau buah dari Tuhan itu pasti baik. Buah dari Tuhan itu pasti ada damai sejahtera. Buah dari Tuhan itu pasti manis untuk orang-orang sekeliling, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga dapat dikatakan tadi bahwa Roh Kudus itu memberi kita kekuatan. Jadi jangan takut. Pergumulan apapun itu pasti bisa kita lewati. Ada Roh Kudus kok yang memberi kita kekuatan. Amin. Amin ya. Nah, kita semua yang sudah mengalami kasih Tuhan, saat ini kita dipanggil untuk menjadi saksi. Ketika dunia mencemooh kita, mampukah kita untuk terus bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik?
Kalau di dalam persekutuan doa mudah, kita semua sama. Tuhan Yesus baik, ya Tuhan Yesus baik. Tetapi ketika di luar, ketika orang berkata, Tuhan Engkau di mana? Saat ini hidup susah, masih mampukah kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik? Kita dituntut untuk itu Bapak Ibu. Kita dituntut untuk menjadi saksi. Bersaksi melalui cara hidup kita. Bersaksi melalui bukan hanya dengan kata-kata kita. Dengan berbuah di dalam keluarga yang paling pertama pasti. Ya, Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan menyimpulkan apa sih sebenarnya yang dari tadi kita bicarakan. Yang pertama, kita sebagai pengikut Kristus, amin, kita semua di sini pengikut Kristus. Ada yang bukan pengikut Kristus? Pengikut tukang bakso, pengikutnya tukang kuotie. Ada? Semua pengikut Kristus, amin. Amin ya. Kita dipanggil untuk tetap setia. Karena kehidupan sebagai murid Kristus itu pasti penuh tantangan. Amin. Kita dipanggil untuk tetap setia. Kita akan mengalami banyak kesulitan, kita akan mengalami banyak tantangan, tetapi kita dipanggil untuk tetap setia. Bukan berarti ketika tantangan itu tiba, kita tanggalkan jubah kita sebagai anak Tuhan. Nanti dulu saya pakai kekuatan saya sendiri dulu. Enggak, kita harus tetap setia. Pikul salibmu. Ya, yang kedua, Tuhan katakan bahwa kita ada Roh Kudus. Roh Kudus selalu temani kita. Kadangkala kita lupa kalau kita punya Roh Kudus. Seberapa sering kita bercakap-cakap dengan Roh Kudus? Berdoa, minta kekuatan, setiap hari minta kekuatan. Tuhan tuntun, Tuhan temani. Roh Kudus pakai saya, Roh Kudus tuntun saya setiap hari. Jadi yang pertama adalah kita harus tetap setia, dan yang kedua jangan lupakan Roh Kudus. Selalu minta tuntunan Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah kita diminta untuk menjadi saksi. Saksi apa? Saksi kasih Bapak Ibu. Walaupun dunia membenci kita, kita diminta untuk tetap mengasihi. Kita diminta untuk mengampuni. Kita diminta untuk tetap mendoakan. Ya, siap? Saya ingin tutup dengan sebuah video Bapak Ibu. Dan nanti terakhir saya ingin ajak Bapak Ibu untuk merenung, kita merefleksikan bersama. Video ini adalah video seorang anak yang memikul salibnya. Video seorang anak yang memikul salibnya. Tuhan meminta dia terus memanggul salibnya. Dia tetap setia berdiri di salibnya. Tapi kadangkala angin begitu keras bertiup. Begitu banyak goncangan di dalam kehidupan. Merasa ditinggalkan, merasa sendirian. Bahkan ketika badai itu datang, dia tetap
kehidupan kita. Kadangkala kita gagal, kita letih. Rasanya semuanya sia-sia. Tuhan, Engkau di mana? Kenapa doaku tidak terjawab, Tuhan? Tetapi sesungguhnya sahabat kita tidak pernah meninggalkan kita. Dengan Roh Kudus, Dia memberi kita kekuatan untuk bangkit, berjuang kembali. Dengan setia menunggu hingga Yesus datang menjemput kita. Mari kita pejamkan mata kita. Biarlah saat ini pikiran kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang. Mari kita ingat-ingat kembali apakah di dalam pergumulan kita masih menjadi murid Yesus yang setia. Ketika perjalanan kita ditimpa begitu banyak badai dan membuat kita sangat lelah, masihkah kita mau tetap setia percaya kepada Dia? Ketika upaya kita melakukan kasih kepada orang lain ditolak, bahkan kita dicemooh, masihkah kita tetap mau percaya kepada Dia? Ketika orang yang kita sangat kasihi pergi meninggalkan kita,
Masihkah kita tetap percaya kepadanya? Ketika apa yang kita doakan hasilnya berbeda dengan apa yang kita harapkan, masihkah kita mau percaya bahwa Tuhan bekerja di balik segalanya? Ketika anak kita yang sangat kita harapkan ternyata mengecewakan kita, masihkah kita mau percaya bahwa Allah ada bersama kita? Saat ini, bayangkanlah Yesus yang datang menghampiri engkau. Dia berjalan perlahan-lahan dan sampai pada akhirnya dia berdiri di hadapanmu. Ia tahu apa yang kau alami. Ia tahu beban-bebanmu. Ia menampung setiap air mata yang kau cucurkan setiap kali engkau berdoa. Dan Ia berkata kepadamu, Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sesungguhnya aku ada di sampingmu. Ketika engkau letih, aku memeluk engkau. Aku memberi engkau kekuatan baru. Ketika engkau merasa sendirian, aku memegang tanganmu berjalan bersamamu. Dan saat ini Ia yang ada di hadapanmu, memberikan engkau kekuatan baru. Saat ini Ia memberikan engkau hati yang baru, hati yang kuat, hati yang tangguh, hati yang terus percaya, hati yang dipenuhi oleh cinta, hati yang mampu mengampuni. Tangannya yang hangat saat ini berada di depanmu, yang mengulurkan tangannya, yang memberkati engkau. Dan Ia berkata, jangan takut, aku selalu bersamamu. Serahkanlah setiap bebanmu yang sampai saat ini
Kalau kami dapat berada di tempat ini, kami dapat mendengarkan suara-Mu, kami dapat melekat kepadamu, semua karena Engkau yang memilih kami. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat memiliki relasi bersama Engkau. Terima kasih Engkau tahu setiap perjalanan kami. Terima kasih Engkau tahu setiap duka yang kami alami, setiap tantangan yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami mampu melewati pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini di hadapan kita ada doa, intensi doa. Mari kita sama-sama ulurkan tangan kita. Tuhan, Engkau tahu pergumulan setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu setiap harapan, setiap doa-doa yang masuk. Mari Tuhan, kiranya Engkau menjawab setiap doa-doa yang masuk ini. Kiranya Engkau yang memberi kekuatan bagi semangat yang patah. Kiranya rahmat kesembuhan tercurah bagi setiap orang yang saat ini sakit. Kiranya pemulihan di dalam keluarga, pemulihan dengan orang lain, dengan sesama dapat terjadi Tuhan. Kiranya Engkau memberi kekuatan bagi setiap orang yang mungkin saat ini sedang merawat orang-orang terkasihnya, yang saat ini kelihatannya hilang harapan. Berikan mereka kekuatan lebih Tuhan, sehingga mereka mampu melewati, mereka mampu menjaga, mereka mampu merawat dengan kasih yang tulus. Dengan kasih yang tulus, tidak bersungut-sungut. Untuk masalah-masalah finansial, mari Tuhan, kiranya Engkau yang membuka jalan, memberi jalan bagi mereka yang mengalami masalah di dalam finansialnya. Kiranya Engkau yang mencukupkan mereka, bahkan mereka hidup di dalam segala kelimpahan. Untuk pengkhianatan-pengkhianatan, Tuhan, mari kiranya Engkau yang memulihkan hati yang terluka, hati yang terhianati. Kiranya Engkau memberikan hati yang baru, hati yang mampu untuk mengampuni, hati yang mampu untuk melakukan perbuatan kasih bagi setiap orang yang menyakiti mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang paling tahu untuk setiap pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk jawaban-Mu seturut dengan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya kepada-Mu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Irma Ho untuk setiap sabda yang sudah ditaburkan buat kita semuanya. Kita percaya setiap firman yang sudah ditaburkan pasti menjadi berkat, menjadi kekuatan buat kita semua dalam menghadapi hidup di dunia ini. Selama kita masih hidup, pasti kita pernah mengalami masalah-masalah. Tapi kita percaya ada Tuhan penolong yang selalu setia menolong kita semua. Hingga kita mampu
berjuang di dalam kehidupan ini dan menjadi pemenang. Terima kasih Ibu Irma. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita lanjut dengan persembahan. Setiap kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, pasti kehidupan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin banyak menabur, pasti kita akan banyak menuai. Kita bangga untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Yes. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan buat memperbesar kerajaan Tuhan di dunia ini. Orang yang tulus memberi rezekinya deras. Orang yang ikhlas memberi rezekinya tidak putus-putus. Selalu diberkati Tuhan. Baik, kita akan lanjut mendengarkan pengumuman. Silakan Ibu Herlina. Terima kasih. Selamat siang, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang merasa diberkati hari ini? Pewartaannya luar biasa ya. Nah, ini hal yang biasa Bapak Ibu yang kita alami sehari-hari. Menjadi anak Tuhan itu bukan berarti enak. Menjadi anak Tuhan itu berarti tanpa masalah. Masalah tetap ada, cuman kalau dengan adanya Tuhan kita tidak akan jatuh tergeletak sendirian ya. Mau dihujat kek, mau dimaki-maki kek, mau difitnah kek. Wah, banyak sekali lah kalau diceritain kayak Kopeng Ho 7 hari 7 malam kita nginep di sini ya, sharing bersama. Tapi satu yang kita mesti ingat, kita itu punya pelindung, kita itu punya pembela. Balas dendam bukan haknya kita, tapi haknya Tuhan ya. Tugas kita tuh cuma satu, mengampuni. Ya tapi susah banget loh ya, mengampuni itu gak gampang ya. Perlu waktu, tapi Tuhan ajarkan kita mesti mengampuni 77 kali 7. Terima kasih Bu Irma atas pewartaannya. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan keluarga Ibu termasuk anak Ibu. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir di sini ya. Saya lihat PD Pagi itu setia teman ya. Stoknya tuh waduh, memang ini penuh urapan semua. Saya lihat tuh api Roh Kudusnya udah menyala-nyala di setiap kepala Bapak Ibu ya. Terima kasih juga kepada yang sudah menyaksikan hari ini bahwa Tuhan kita dahsyat. Ibu Konia Putri dengan kondisi cucunya ya. Juga dengan Ibu Iren dengan sakit penyakitnya. Dan juga dengan Ibu Lia yang stoknya nggak habis-habis. Ibu Lia, mana nih Ibu Lia ya, luar biasa. Beri aplaus bagi mereka-mereka yang bersaksi. Jangan salah ya, kita ini selalu diomongin sama orang-orang, wah memang kalau umat Katolik tuh rendah hati semuanya. Nggak mau bersaksi, disimpan saja nanti ya. Padahal itu salah Bapak Ibu, sekecil apapun itu
Kalau tidak atas kehendak Tuhan tidak akan terjadi. Jangan berpikir bahwa itu karena hebatnya saya. Emang karena kebetulan. No, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu bukan suatu yang kebetulan. Tapi Tuhan izinkan ya. Dan kalau Tuhan izinkan jangan bersungut-sungut. Kenapa Tuhan terjadi lagi? Saya baru begini ketimpa tangga lagi. Baru benjut kebentur tembok lagi dan sebagainya. Tuhan izinkan terjadi karena kita mau dibentuk sama Tuhan. Yang namanya dibentuk gak enak Bapak Ibu. Tapi hasilnya kalau kita setia dan taat seperti yang tadi Bu Irma katakan ya. Hasilnya endingnya luar biasa. Kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ada beberapa pengumuman ya. Udah terima kasih juga kepada tim pujian yang dipimpin Ibu Lia, Yulia dan kawan-kawan. Alvin, Tuhan memberkati kalian semua. Kemudian kepada Ibu Uni dan Desi. Kemudian kepada Bapak Alvin, soundman kita juga sekaligus ya. Dan kepada seluruh petugas yang sudah bertugas, Tuhan memberkati pelayanan kalian semua. Ada beberapa pengumuman Kamis malam tanggal 3 Oktober di tempat ini ya, tempat yang sama. Jam 19.30 akan ada renungan yang dibawakan oleh Bapak Tony Chen ya. Kemudian dengan temanya penabur. Nah lo mau diajari nih siapa yang mau menabur ya. Mari datang ajak teman-teman yang bisa ke PD Malam silahkan hadir. Kemudian Selasa pagi tanggal 8 Oktober ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Yeni Pantau. Dengan tema berbicara tentang perintah supaya saling mengasihi. Perintahnya gampang, kita udah dengar ratusan jutaan kali. Tapi menjalankannya tidak gampang ya. Saling mengasihi apalagi orang yang memusuhi kita, yang memfitnah kita, yang menghujat kita. Aduh dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita tetap harus mengampuni. Kita adalah anak-anak pilihan lebih dari standar. Bukan anak biasa-biasa tapi anak luar biasa. Ya, nah kemudian ada tema di bulan Oktober 1 bulan, ya. Ini bagi Bapak Ibu yang berkenan bisa di screenshot ya supaya untuk tahu ya selama 1 bulan Oktober kegiatan PD pagi, PD malam dan PD lansia. Kemudian bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, saya lihat tadi ada Bu Lili, mana Bu Lili? Bu Liana, selamat datang Ibu. Bu Liana 1, Bu Lili 1. Selamat datang. Tuhan berkati ya. Semoga next week datang lagi ya Bu ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berbeban berat yang ingin didoakan, tim doa kami siap melayani Bapak Ibu. Terus ada satu lagi yang terakhir, bagi para pengurus mohon jangan pulang dulu karena kita mau ada rapat ya. Kita ini nanti tanggal 6 November saya bocorin dulu nih meskipun flyernya belum jadi masih digodok ya. Kita akan adakan fellowship beserta dengan umat. Tidak nginep, soalnya kalau ibu-ibu itu disuruh nginep susah ya. Nanti visanya nggak keluar. Jadi kita bikin waktu fellowship sehari ke Cirebon, ke Kuningan. Nah siap-siap aja. Nanti silahkan mendaftar, kita mau bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dan juga shopping habis-habisan sampai uangnya habis baru kita pulang Jakarta ya. Demikianlah pengumuman dari kami, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Her pengumumannya. Akhirnya kita sampai di penghujung persekutuan doa kita hari ini. Kita juga ingin berdoa, terima kasih kepada Tuhan untuk semua berkat yang sudah kita terima. Baik, kita berdoa dulu, silakan Ibu Fonita. Shalom Bapak Ibu, mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa pada pagi siang hari ini Tuhan. Engkau telah menyampaikan firman-Mu Tuhan melalui Ibu Ermaho. Kami belajar Tuhan untuk menjadi pengikut-Mu yang setia ya Tuhan. Tetap setia walaupun kami dibenci dan dicemooh. Kami ingin meneladani kasih-Mu Tuhan. Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk Ibu Ermaho. Kiranya Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah. Kau tambahkan hikmat dan sukacita dan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kau pakai dia lebih lagi Tuhan untuk mewartakan kasih-Mu sehingga makin banyak orang yang mengenal akan Engkau Tuhan.
Kami berdoa pula ya Tuhan untuk Ibu Koniyap, untuk Ibu Iren dan Ibu Lia yang telah menyaksikan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau tambahkan iman, hikmat, dan kekuatan ya Tuhan. Kau berikan kesembuhan untuk anak dan cucu Ibu Koniyap. Engkau berikan kesembuhan untuk Ibu Iren dan untuk seluruh umat yang ada di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa membawa kasih dalam kehidupan kami, dalam keluarga dan dengan sesama. Ya Tuhan, doa kami yang kurang sempurna ini kami mau lengkapkan, kami izin untuk doa seperti yang Engkau ajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita berdoa salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Volita. Karena 1 Oktober, bulan Oktober adalah bulan Rosario, bulan Maria. Kita nyanyikan lagu buat Bunda kita, Bunda Maria, Bunda penolong yang selalu berdoa buat kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan.